Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah SWT, dalam kesempatan ini mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga juga kita masih diberikannya nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat ini bergabung bersama kita. Mudah-mudahan kita dapat membenahi ibadah kita dalam rangka mempersiapkan diri guna menghadapi kehidupan sesudah kematian. Karena Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang maknanya bahwa mukmin yang cerdas adalah mukmin yang banyak mengingat kematian dan banyak mempersiapkan diri untuk itu. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dengan tentunya menunaikan sunnah-sunnahnya, mengikuti perintahnya, dan banyak berselawat kepada beliau. Beliau bersabda bahwa barang siapa yang banyak berselawat kepadaku nanti paling berhak dekat bersamaku di yaumil akhir. Aulin nasibi yaumal kiamati aksaruhum alayya sholat. Untuk itu mari manfaatkan setiap kesempatan memperbanyak zikir dengan bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah semuanya, sahabat seiman dimanapun kita berada yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam mukadimah tadi dibacakan surat Al-A'raf ayat 36 yang kita ulangi lagi. Wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya barang siapa mengingkari ayat-ayat kami dan mendustakan dengan angkuh dan sombong, tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti ajaran-ajarannya, angkuh, kufur nikmat, maka mereka termasuk penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan-golongan orang yang kufur nikmat, tidak mengimani Allah SWT dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sombong terhadap apa yang diperintahkan. Baik, di dalam kesempatan yang baik ini kita akan mentadabur surat Al-A'raf ayat 34, 35 dan 36 secara singkat
Kita awali dengan surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikulli ummatin ajala fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap umat, setiap manusia, setiap yang mempunyai nyawa ada batas waktunya, bahwa manakala waktunya sudah tiba, kita manusia tidak bisa mengundur-undur, tidak bisa juga kita meminta-minta ajal itu ditibakan, disegerakan waktunya. Artinya apa? Kematian itu sudah ada jadwalnya masing-masing untuk setiap makhluk yang bernyawa. Maka manakala kita sering lalai, kita beranggapan masih muda, tunggu dulu, masih panjang umur, diperkirakan 60 tahun, 70 tahun, tak sekian, sehingga masih melalaikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ajal itu tidak memandang usia. Malaikat pencabut nyawa itu tidak melihat akta kelahiran, tidak melihat kesibukan seseorang, kejayaan seseorang, kesedihan seseorang. Akan tetapi ajal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu-waktunya tidak bisa kita tunda dan tidak bisa kita majukan. Maka itu Allah mengatakan walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mungkin kita pengantin baru, selengah, sibuk, masih sedang senang-senangnya. Banyak orang habis ijab kabul sakaratul maut. Begitu juga anak kecil, ada juga yang sakaratul maut, meninggal. Ada orang sakit lama, tidak juga meninggal-ninggal. Ada orang sehat, ketika habis sholat meninggal. Ada orang sedang santai-santai, tidak beribadah, ya, meninggalkan sholat, meninggal. Ada orang sedang sakau, meninggal. Ada orang sedang sibuk di dalam mobil, dangdut ria, berjoget-joget, tidur, lalu meninggal. Jadi yang nama ajal kita tidak tahu. Yang rezeki, balak, jodoh, rezeki maut itu adalah hak prioritas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kalau kita ini mati bagaimana, di mana, dan kapan. Begitu juga dengan balak. Kalau ada seseorang itu tahu bakal balak yang akan terjadi padanya, maka itu tidak akan terjadi. Contoh di jalan misalnya terjadi balak, patah, pecah, meninggal. Nah, kalau dia tahu bahwa itu balak akan terjadi padanya, maka dia tidak akan keluar rumah. Jadi kurang begitu penjelasannya. Jadi untuk menghadapi ajal yang kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana tadi, maka kita seyukyanya lah kita berbekal iman, takwa. Allah SWT mengatakan wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wa takuni ya ulil albab. Bawalah bekal, berbekallah kalian, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, artinya apa? Selagi kita sehat akal pikiran, maka wajib hukumnya berbekal, yaitu bertakwa kepada Allah SWT, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita dikumpulkan setelah dihidupkan pada hari kiamat untuk dimintai pertanggungjawaban. Summah yumitukum summah yuhikum summa ilaihi turja'un. Jadi ini perlu kita saling mengingatkan bahwa
kita suatu nanti akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan amal-amal perbuatan kita selama kita di dunia ini. Baik, di dalam surat Al-A'raf ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakusuna alaikum ayati pamanit taqwa wa aslaha fala khaufun alaihim walahum yazanun. Allah SWT mengatakan, wahai anak cucu Adam beserta keturunannya. Nah, kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nenek kakek kita adalah Nabi Adam, nenek kita adalah Hawa, di satu keturunan yang kemudian Allah SWT perbanyak kita dengan mereka punya anak, menikah, berkembang, diciptakan oleh Allah SWT, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda adat, berbeda warna kulit, ada yang besar, ada hitam, ada yang tinggi, ada yang cebol dan lain sebagainya. Semua itu atas sunatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling caci mencaci, saling hina menghina. Ya, yang hitam, ada yang kulit putih, ada yang bermacam-macam. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manakala kita mencaci, menghina seseorang yang mungkin menurut kita kurang baik di mata kita, maka sesungguhnya kita menghina penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah SWT mengatakan, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alna su'uba wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah menciptakan kalian dari satu Nabi Adam dan Hawa, dan kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk kalian saling mengenal. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti terhadap perilaku kalian selama hidup di dunia. Itu sebagai penjelasan awal daripada surat Al-A'raf ayat 35, bahwa ya bani adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakusuna alaikum ayati. Wahai anak cucu Adam beserta keturunannya, manakala kami turunkan kepada kalian para rasul, para nabi yang menjelaskan ayat-ayat kami kepada kalian. Jadi kita setiap zamannya ada nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan syariat-syariat, untuk menjelaskan hukum-hukum Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa alaihissalam, terakhir kita zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT mengatakan, barang manakala datang kepada kalian Rasul kami, kita didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu kita nggak ketemu, ya kan? Nah, barang siapa didatangkan Rasul di antara golongan kalian sendiri yang menjelaskan ayat-ayat kami kepadamu, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mengikutinya, dan kalian bertakwa, melakukan perbaikan dengan iman, dibuktikan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian tidak perlu takut, tidak perlu khawatir.
Karena sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa? Semaksiat-maksiatnya kita, manakala kita telah bertobat, berbenah dan berbekal, niscaya Allah SWT akan mengampuni. Maka pada zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada golongan orang-orang musyrik mengatakan, wahai Muhammad, kami ini beriman kepada Allah SWT, kami cinta Allah SWT, kami anak-anak Allah. Nah, gitu kan. Maka turunlah ayat, katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah SWT, ikutlah aku, niscaya Allah akan mengampuni dan memaafkan, karena sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu. Jadi mereka beriman mencintai Allah, tetapi tidak ada bukti. Tidak ada bukti dengan amal perbuatan, tidak ada bukti dengan ibadah. Maka turun ayat surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Turun ayat itu. Kata Nabi Muhammad, katakanlah Muhammad, kata Allah, jika kalian mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah akan mencintaimu, menyayangimu, dan mengampuni segala dosa-dosamu. Jadi begitu. Jadi setelah datang Rasulullah SAW, atau bagi kita setelah dari tidak tahu kita menjadi tahu, mungkin dari guru agama atau kiai atau penceramah atau ustadz-ustadz kondang yang banyak di YouTube ini, maka kita amalkan. Itulah refleksi daripada ayat ini. Setelah kita mengetahui, kita perbaiki diri. Setelah kita lupa, kita perbaiki diri. Setelah kita lalai, kita benahi, kita berbekal lagi. Harus semangat dan hendaknya istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dik pamanit taku wa aslaha fala khaufun alaihi wa lahum yazanun. Kata Allah, barang siapa bertakwa setelah mendapat penjelasan dari Nabi, bertakwa melakukan perbaikan terhadap perintah Allah SWT dan menjauhi apa yang dia larang, maka tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut terhadap ancaman azab Allah SWT. Karena pada hari kiamat itu tidak ada pilihan lain, penghisapan, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dibalas sesempurna-sempurnanya terhadap perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Seadil-adilnya, sekecil apapun dosa kita akan diperhitungkan. Begitu juga sekecil apapun amal baik kita akan disempurnakan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna tu'afuna ujurukum yaumal qiyamah. Karena pada hari kiamatlah final daripada segala kehidupan di dunia ini dan di alam akhirat nanti. Setelah kita menang, kita selamat dari neraka, maka kita termasuk orang yang menang dan beruntung. Gitu. Jadi manakala kita mengikuti Nabi, taat, mengikuti petunjuk-petunjuknya, menjalani sunnah-sunnahnya, maka kita terhadap masa lalu, mungkin kita sebagai yang beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah, lengah kita, banyak lalai dalam beribadah, mari kita bertobat. Mungkin kita maksiat, mungkin kita pembenung, penjudi, penzina, perampok dan lain sebagainya. Sedangkan orang-orang musyrik pada orang-orang Yahudi zaman Nabi Muhammad SAW lagi diampuni, dimaafkan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Imran ayat 31 tadi. Nah, sementara kita, kesalahan kita mungkin kecil, maksiat kita mungkin kecil dibandingkan mereka diampuni, apalagi kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sayangi diri kita, lakukan perbaikan, dan jangan lagi tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah yang merupakan rukun Islam. Ini setelah syahadat, sholat. Nah, sholat ini dimanapun kita orang yang beriman, jangan lagi kita meninggalkan sholat. Kalau ada kawan kita, tetangga kita, keluarga kita, mari kita saling mengingatkan, saling menyeru, saling memberi motivasi agar sholat ini kita jaga, gitu. Karena sholat ini nampaknya ringan, tapi banyak yang lalai. Di masjid hanya hari Jumat yang ramai, hanya bola Idul Fitri dan Idul Adha. Musola begitu juga tinggal. Maghrib paling 2-3 orang, 4 orang. Sholat Isya begitu juga, apalagi subuh tambah parah. Jadi mari kita benahi diri kita, sayangi diri kita, tingkatkan ibadah kita, karena ibadah inilah yang akan menyelamatkan kita baik di dunia, khususnya nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita bawa manakala kita sholat aja kita sering lengah, lalai, kadang tidak khusyuk dan tidak terpelihara. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat penyayang, ya, sangat pengasih dan mengampuni segala dosa manakala kita memang benar-benar bertobat dan berbenah diri. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyallazina asrufu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmatku. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini surat Az-Zumar ayat 53. Bukan main. Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak pernah mencaci orang-orang yang berlaku maksiat. Tetap dipanggilnya wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. Artinya apa? Kita jangan putus asa dengan rahmat, kasih sayang Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan sesungguhnya segala dosa itu akan diampuni. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Segala dosa akan diampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka kita jangan takut, mari kita bersemangat selagi masih ada sisa hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita. Tentu kita berusaha sebaik-baiknya, sesungguh-sungguh, semaksimal-maksimalnya. Mari kita jaga sholat, berbakti kepada kedua orang tua, berusaha berjihad membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan ridho terhadap kita. Seperti kita berdakwah, tidak harus kita ceramah. Membantu agama Allah tidak harus kita mengajar ngaji. Mungkin kita ada rezeki, kita infakkan, kita sedekahkan. Dengan menonton YouTube ini, dikirim kepada saudara-saudara kita, kenalan-kenalan kita. Manakala mereka mengamalkan, kita akan mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang mereka amalkan tanpa mengurangi pahala mereka. Itu.
Sahabat seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat selanjutnya, manakala kita tidak juga mau bertakwa, tidak mau juga memperbaiki diri dalam ibadah, tidak juga mau mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala mengklaim, mengancam bahwa akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam. Ini bukan saya yang berbicara, tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa angkuh, ingkar, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayatnya yang didengar, yang sudah dapat dilihat dan dirasakan, dibuktikan dengan akal sehat, mereka tetap kufur nikmat, angkuh dan sombong, tunggu kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dan akan kekal di dalamnya. Demikian pengajian yang singkat ini, mudah-mudahan ada hikmah dan semangat kita untuk membangkitkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari selamatkan diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita, sahabat-sahabat kita seiman dari jilatan api neraka. Ku ampusakum wa ahlikum naron. Jangan lupa like and share, comment and subscribe demi kepentingan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.